Kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Oke, para kance. Aduh, mohon maaf para kance. Yang di sini seru ngobrolnya, yang di dalam seru. Di sini berlima, di sana berenam, ya kan? Di sana 5 cewek 1 cowok, di sini 3 cewek 2 cowok. Tapi, hah? Sorry, 3 cewek, 3 cowok. 3 cowok di sini, 2 cewek. Di sini cowoknya ganteng, ceweknya cantik, yang di sana cewek dan cowoknya korban PHP semua. Kan? Para kance, hari ini seru karena yang menjadi bintang tamu kita adalah OSIS SMK Bukit Asam. Alhamdulillah dari jam 10, tadi malam mereka jam 8 udah nyampe di sini. Cuman karena ruangan masih dikunci mereka nggak bisa masuk. Kemudian yang membantu saya untuk membroadcast ini siaran, alhamdulillah adik-adik kita dari SMK juga, SMK Bukit Asam juga, mereka lagi PKL. Mereka semangat karena mereka punya rencana setelah habis siaran ini mereka mau midang. Jadi dari rumah tuh ica-icanya, ini ayah ibu aku ini disuruh datang untuk siaran. Padahal mereka punya rencana nak midang. Oke, itulah mereka Intan, Arum, kemudian Intan, Arum, Amanda, kemudian 2 lagi siapa nih? Siapa? 2 lagi? Oh, Sofi dengan Khafifah. 5 ini korban PHP semua. Tapi alhamdulillah mereka udah move on. Oke. Para kance, sekarang ada Ade di sebelah kanan saya dan juga ada Alia. Gantian nih. Saya berharap mereka heboh dan kepo juga sampai nanti di sesi berikutnya. Oke, Ade sekarang apa nih aktivitasnya di SMK Bukit Asam? Untuk sekarang sih, sekarang lagi fokus untuk ujian ya, karena udah mulai memasuki proses ujian praktek, UKK, USP. Sorry, UKK? Ujian? Ujian kompetensi keahlian. Oke. Kalau yang tadi terakhir? USP. USP? Ujian Satuan Pendidikan. Oke. Hafal nih. Cita-cita mau jadi apa nih Adek setelah lulus SMK? Cita-citanya sih mau jadi arsitek. Artis? Arsitek. Arsitek. Tapi sekarang jurusan geologi pertambangan. Geologi pertambangan, kepengen jadi arsitek. Iya. Apa yang kebayang di pikirannya Ade kepengen arsitek gitu. Kenapa nggak jadi foto model gitu? Ade kan ganteng, hidung mancung, ya kan? Jarang loh ketemu cowok kayak kulit hitam manis ya. Ade tuh yang nggak tante nggak senyumnya. Lihat deh senyum Ade. Tuh. Ya kan? Kenapa deh pilih arsitek? Sebenarnya pengen arsitek tuh dari zaman SD dulu. SD, Karena dulu hobi gambar bangunan-bangunan, hobi merhatikan bentuk-bentuk bangunan. Kalau jalan-jalan tuh ngelihati bentuk-bentuk bangunan gitu. Jadi sering gambar di rumah, gambar bangunan gitu. Kadang kan download aplikasi di laptop pun software untuk gambar. Gambar ya. Berarti pantesan Ade kurang aktif dong di TikTok ya. Keren aktif. Nah kemudian dari sekarang geologi pertambangan mau masuk arsitek. Sekarang apa yang Ade pelajarin di geologi pertambangan ini? Untuk sekarang sih yang belajar di geologi pertambangan sendiri itu biasanya mempelajari tentang deskripsi batuan. Tentang bagaimana cara mendeskripsikan suatu batu bara. Kemudian ini kalau di pertambangan tuh khususnya untuk UKK ini kami mempelajari tentang core box, yaitu hasil dari pemboran. Oke siap. Nah jadi agak ini sedikit nih, agak harus berganti posisi nih. Karena Om kepengen tahu nih, coba apa lagi coba. Tentang core box. Apa tuh core box tuh? Core box itu adalah suatu sampel batuan yang diambil melalui proses pemboran. Biasanya dilakukan dalam tahap eksplorasi ya untuk memulai pertambangan. Tahapan-tahapannya ya, langkah-langkahnya ya. Oke.
siapa Ade sendiri sekarang sering membantu teman-teman OSIS terus MPS. Gimana Ade ngeliat teman-temannya nih? Untuk selagi kalau prinsip Ade, selagi Ade bisa bantu, Ade bakal bantu. Karena ini juga kan untuk sekolah. Benar. Yang penting ada sedia. Iya. Bener ya ada sedia. Oke sekarang dengan Alia. Soal Alia. Alia apa Alila? Alia. Alia. Jadi tulisannya itu A-L-Y-A. A-L-Y-A. Dibacanya Alia, cuman keseringan sama teman-teman dibaca Alia. Alia, iyalah. Tapi nak dibaca Alia. Harusnya jangan Alia, Alia. Ayah. Oke sekarang Alia apa nih aktivitasnya di sekolah nih? Kurang lebih sama-sama Ade karena kita juga satu kelas kan. Tapi yang pasti sekarang sibuk nugas. Dari siapa? Nugas terus. Kita spill dah ini. Boleh. Jangan. Spill. Iya. Silakan spill. Tugas apa tuh? Yang pastinya tentang tugas kejuruan karena emang kita bakalan UKK juga kan. Jadi digencar-gencarin lebih memahami materi. Ya oke. Terus materinya ya. Nah terus di luar itu? Kalau misalkan sekarang nih lagi menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang di luar. Misalkan Alia ikut juga organisasi-organisasi di luar sekolah. Nah sekarang karena Sepertinya apa? Yang pertama itu ada FOM Sumsel. Oh FOM Sumsel itu apa tuh? Forum MPK Sumsel. Oh forum oke. Iya itu barusan selesai. Ini isinya apa nih? Apa nih? Kawan-kawan SMK apa SMA? Bukan, dari luar. Oh, Jadi luar. FOM Sumsel itu forum MPK Sumatera Selatan. MPK MPK itu kurang lebih sama kayak MPS. Oh. Ya, jadi ini ya Purna Baktinya apa? Bukan, gabungan dari sekolah-sekolah. Oh, ini Ya. ada nih ya. Satu Sumatera Selatan. Sumatera Selatan ya. Oke. Setelah itu apa lagi nih kegiatannya? Kemarin juga baru selesai ikut relawan muda. Relawan muda. Mudonian apa ida? Agak muda ke umur. Oke, relawan muda apa kegiatannya? Di relawan muda itu salah satu komunitas yang bergerak di bidang relawan. Jadi kayak ngebantu anak-anak. Jadi sore-sore biasanya tuh entah di lapangan Talang Jawa atau di Gor Muara Enim. Setiap hari Sabtu, ada kegiatan tiras. Oke, tikar literasi. Oh, apa tuh tentang? Jadi biasanya ada buku kan, buku-buku yang gak kepakai lagi. Jadi dijajarin, ngajak adik-adik yang di sana. Ayo adik-adik belajar baca. Jadi kayak ini bawa itu dak? Sapu lidi dak? Baik, nak belajar apa dak? Itu bukan relawan bro. Oh gitu ya, Sabtu? Setiap hari Sabtu di Gor Muara Enim atau di lapangan Talang Jawa. Talang Jawa. Tanjung Enim. Tanjung Enim. Oh, sekarang masih berlangsung? Masih. Oke, jam berapa orang biasanya Mbak Ening turun di sini? Biasanya seluruh Kebetulan ketuanya sekarang juga siswa SMK Bukit Asam. Oke, memang SMK Bukit Asam ini TOP BGT. Top banget deh. Oke, setelah itu ada ikut apa nih FOM Sumsel, terus kemudian relawan muda, apalagi deh? Waktu kelas 11 ikut MPS. Oh, waktu kelas 11 ikut MPS. Enakan MPS zamannya Alia atau zamannya Yosa? Pelan-pelan aja ngomong. Yosa nggak denger. Yosa nggak denger. Kalau misalkan dilihat-lihat sih bagusan yang zaman kita ya enggak sih? Oh mungkin pas zaman itu belum ada COVID kali. Udah ada. COVID, Justru ya, zaman kami yang bener-bener marak-maraknya COVID. Jadi kayak baru selesai. Oh lagi tinggi-tingginya. Perkenalannya aja itu kayak bener-bener dijaga banget gitu loh. Oke. Jadi kegiatannya tuh bener-bener jarang. Kayak event-event yang gede-gede aja yang dilaksanain. Oh misalnya 17-an. Kemarin 17-an bahkan stop. Oh tidak ada sama sekali, oke. Nah kalau tadi kan sempat ngobrol tadi sama si Sandy sama Yosa tentang OSIS, terus tentang MPS-nya. Nah kalau si Alia ngelihatnya sendiri gimana? Apakah perannya si MPS ini bagaimana ke OSIS? Perlu peningkatan atau gimana nih?
Kalau misalnya seperti yang dikasih tahu sama Yosa tadi, kalau misalkan OSIS MPS di SMK Bukit Asam itu kan partner. Iya. Jadi kayak mereka saling membantu. Oke. Yosa juga waktu zaman kepengurusan si aku ikut kan. Oke. Jadi udah- apa waktu Yosa jadi apa? Yosa wakil waktu Oh, itu. wakil. Wakilnya Alia. Bukan, aku bukan ketua. Apa tuh? Aku bagian koordinator Medinfo, media dan Medinfo. informasi. Nah, media informasi nyambung di ilmunya nanti. Media dan informasi. Iya kan? Ternyata Ternyata- Yosa tadi sekretaris ya? Oh, sekretaris. Oh, wakil sekretaris. Kita roba lagi, tidak apa-apa. Iya. Kita ketik lagi surat susunannya. Oh, jadi, nah waktu siapa sekarang di ini apa? Oke, sorry, tadi sempat di media Ya, dan informasi informasi. MPS yang tahun Kemarin. Apa yang dilakukan ini apa sih tugas pokok dari media dan informasi ini? Kalau misalkan di MPS itu sebenarnya media dan informasi itu nggak kuat banget, lebih fokus ke OSIS. Jadi yang banyak Oke, gerak itu OSIS. OSIS. Cuman kalau kemarin partisipasinya ya buat video. Video, oke. Yang buat video, poster seperti poster-poster peringatan hari-hari nasional itu tim Medinfo yang bikin. Oh, itu tugasnya ya. Tapi ini si OSIS ya ngurus Iya. ya. Oke. Pernah bikin video? Pernah. Apa video tentang? Kalau video itu tentang yang contohnya salah satu tadi video tentang Ramadan itu Oh, pasti selalu kita Ramadan. bikin tentang Ramadan, Oke. tentang Lebaran. Ah. Jadi kita itu kalau setiap ada kegiatan-kegiatan gitu biasanya buat video. Oh, ini di itu ya apa di itu namanya masuk ke dalam dokumentasinya ya. Iya. Oke, nanti baru setelah itu di share kemana-mana. Oke, sudah berapa kali bikin video? Nah itu tuh tugas dari Ade Jeniko tuh. Oke, silakan. Biasanya tuh itu kan. Sorry, tugasnya saya ada tukang ininya. Iya, jadi kami tuh kan boleh ada lah. apa sih namanya tugas gitu dari, ayo nih kita bikin video. Ah. Nah biasanya kalau ada event-event gitu dari sekolah yang melibatkan video, itu kami tim Kreatif? Iya kreatifnya, si kameramennya ada Jeniko. Selalu yang diandalin dia. Oh iya, yang tahu lapangan soalnya cek. Iya. Silakan Ade menjelaskan Oke. apa sih tugasnya waktu bikin video? Biasanya kalau bikin video Sorry, pakai kamera apa tuh? biasanya kamera DSLR ya. Oh, DSLR, oke. Kadang juga kalau memang kepepet pakai kamera handphone. Oh, kamera handphone juga ya. Nah, terus untuk ininya audionya? Untuk audionya biasanya kami menggunakan HP, bisa menggunakan HP juga untuk merekam suaranya. Atau kami juga pernah pakai mikrofon. Oh, mikrofon ya iya. mikrofon todong. Nah, berapa kali sudah pernah bikin ini Ade? Berapa kali ya? Nggak kehitung. Tidak, Nggak kehitung. lah banyak nian ya. Terus ngetop galau pula deh. Nah itu sorry kalau bikin video, ini pemainnya atau ininya siapa? Untuk pemainnya dari tim OSIS MPS biasanya. MPS, Untuk oke. ada kalau aku sendiri sih tugasnya biasanya mengikuti dari skenario yang dibuat oleh OSIS MPS. Berarti si Ade adalah orang di belakang layar. Iya, selalu. Sama dong, saya juga orang belakang, tapi saya belakang tembok. Oke para kanca, yang paling berat apa yang pernah dibikin Ade videonya? Video yang pernah paling berat Yang dibikin tuh, yang paling berat. Oke. untuk lomba FLS 2N. FLS 2N. Sorry, catat. Ini agak bahasa Inggris soalnya nih. L S S 2 2 N. Kenapa 2 sih nggak 1 gitu loh. Oke, kita ngebahas Hah. setelah lagu ini ya. Oh, oke, Biar seru nih, jadi penasaran nih para kanca nih ngomongin apa lagi lah rombongan ini. Siap. Oke para kanca semuanya, kita akan lanjut lagi cerita tentang OSIS MPS dari SMK Bukit Asam setelah kita dengerin lagu yang berikut ini. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Masih dari kawasan Gedung Serbaguna Bukit Asam Tanjung ini di lantai 2, tempat yang dingin, tempat yang sejuk sehingga membuat Yosa dan Sandy asik ngobrol, melupakan kami bertiga di sini.
Para Kanjo tadi ada lagu Andini, lagu kesukaannya Yosa ketika Yosa sedang jalan-jalan di Semendo. Dia berantem sama cowoknya. Putar lagu itu, lagu Andini. Oke para Kanjo, penuh tawa, penuh canda, serius oke, namun tetap santai. Inilah ciri khas anak muda Putih Abu-Abu Show. Para Kanjo, Putih Abu-Abu Show adalah acara khusus. Kita lagi selfie. Bye-bye. Ketawa deh. Ada Putih Abu-Abu Show adalah acara khusus untuk adik-adik kita SMK, SMA se-Kabupaten Muara Enim. Baik itu OSIS, MPS, ROHIS, Paskib, kemudian PMR ya. PMR, kemudian apa lagi, eskul yang lain, volley, basket, bola, nah futsal, nari. Dulu adek ikut tim nari? Ada. Oh, adek ikut nari? Bukan. Oh, Teman-teman. oh, teman. Siapa yang melo? Siapa kawan adek? Siapa yang melo? Iya, banyak kan kawan kelas kami. Oh, ikut. Jadi walaupun geologi pertambangan agak sangar-sangar, ikut nari juga. Jadi berimbang. Bahkan cowok yang ikut nari. Siapa namanya? Ada Joan. Nah, Joan. Oh, Peter. Kalau dia omong ke Wong. Selamat siang untuk Peter. Mudah-mudahan masih doyan nari ya kan. Oke, para Kanco, kita lanjut lagi untuk Ade nih. Kita cerita tentang kepotong tadi apa tadi? FLS2N. Oke, FLS2N. Apa itu, Dek? FLS2N adalah Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Oke. Festival Lomba Seni Siswa Siswa Nasional. Nasional. Oke, siap. Apa aja tadi perlombakan? Biasanya diperlombakan itu ada monolog, tari, Oke, vokal solo. sorry, tunggu potong. Monolog apa tuh? Monolog itu adalah bercerita, mendongeng. Tapi walaupun banyak tokohnya dia tetap satu orang. Oh, jadi satu orang bisa banyak peran ya? Ya. Monolog. Beda dengan stand up comedy ya? Beda. Kalau stand up comedy dia dewean bikin orang ketawa. Oke. Oh, itu monolog ya. Nah, Ade dan kawan-kawan ikut di yang perlombaan yang mana nih? Di bidang film pendek. Oh, film pendek. Film pendek. Kalau misalkan kemarin, Sorry. Film pendek. Film pendek ya? iya, Kenapa pendek sih? karena nggak panjang. Oke, sorry. Kalau pendek berarti durasinya berapa itu? Kemarin 7 menit ya? Oh, Iya, 7 menit. Oke. Tadi mau ngomong, silakan tadi. Itu kalau misalkan kami berdua, itu baru ke film. Kalau misalkan kemarin ikut ke FLS2N, nggak cuma di film dari SMK Pit Asam, dari monolog ada itu bahkan juara 1 waktu di kabupaten. Terus ada alat tari tradisional itu juga juara 1. Terus nyanyi vokal solo itu juga juara 1. Vokal solo nyanyi lagu apa? Andini? Bukan. Lagu Iya, lagu daerah. Yang nyanyi siapa tuh? Adik kelas kemarin, kelas 11 dia sekarang. Sekarang 11 ya. Oke. Kita SMK Bukit Asam menang, yang menjadi juara di yang mananya tuh? Di monolog Oke. ada juara 1. Terus di tari tradisional juga juara 1. Vokal solo juga juara 1. Di musik 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 daerah itu juga juara 1. oke. Kemarin di nasional juga masuk nasional. Oke. Nah pas di provinsi juara 2 ya. Juara 2. Oke. Juara 2. Nah, yang film tadi, yang tadi film pendek? Film pendek itu ada 2, yang pertama dokumenter sama fiksi. Yang Oke. fiksi juara 2, baru yang dokumenternya juara 1, mewakili provinsi lagi. Oh, sorry. Oh, jadi di kabupaten kita Nah, di menang, kabupaten kirim ke juara provinsi, kirim nasional. Oh, yang dikirim siapa nih? Yang filmnya atau yang bikin kameramen ya? Apa kameramen? Kalau misalkan kami itu sebenarnya 4 orang. 4 orang? Di tim 4 orang. Oke. Aku, Ade, ada Mia sama Cindy. Oke, Mia sama Cindy, selamat siang nih ya Nia. Ada 2 orang yang saya culik nih. Oke, tadi film yang kirim ke tingkat nasional adalah film pendek, film Film pendek, dokumenter, dokumenter. dan film Fiksi. Itu fiksi. sampai kabupaten kalau yang fiksi. Nah, Kalau ini yang yang- buat Iya kami berempat. berempat itu, Ade sama Alia dan Cindy tadi. Iya. Film yang dokumenter juga sama? Oke. Masing-masing 7 menit? Iya, Oke. masing-masing. Pemainnya? Kalau misalkan fiksi itu pemainnya kami kemarin ngangkat cerita tentang anak yang Ini, anak yang durhaka. bukan. Atau anak yang beli pulsa tak bayar.
anak yang dia itu kurang mampu, tapi Oke. demi perjuangan dia di masa pandemi juga kayak ngebantu orang tuanya jualan gitu. Lokasinya di Di rumah temen di BTN Air Paku ya. rumah Sapo. Rumah teman kelas Alin namanya. Oh, Lin, rumah kau Lin ngetop nih. Itu berapa orang yang main? Kami main juga Ade, aku jadi- terus Jadi yang main, yang bikin filmnya Ade sama Alin, yang pemainnya Iya, juga Alin ikut. sama Ade. Wih, rakus nih, ah, kamu nih, nah ketopnya kamu nih. Padahal menghemat. iya. Pengen menghemat. Oke, terus tuh itu yang tadi. Yang fiksi. Oke, sering kan yang tadi anak apa tadi yang masa pandemik Membantu membantu orang tuanya. Oke. Nah, itu berapa lama bikin itu film itu? Nah, itu tuh sebenarnya kita itu udah bikin videonya, udah Hmm. jadi. Kemarin ngangkat cerita tentang dokumenter di Tanjung Karangan. Oh, Tanjung Karangan. Kalau misalkan video fiksi itu di Darmo kemarin. Oke. Cuman karena ada kesalahan di panitia, tiba-tiba ganti tema. Ganti tema, oke. Alhasil kami cuma punya waktu 7 hari untuk buat 2 video. Jadi yang 2 film sudah dibikin tadi. Iya, diarsip. Jadi nggak Oh, kepake. Tidak dipakai, gagal. Iya. Oke, bikin lagi 2 Bikin film lagi. lagi. Tema beda. Beda. Alamak. Itu gimana sih suasana hati, suasana batin? Waktu dapet kabar tuh langsung kayak, wah apa ini, kayak panik. Berapa lama jaraknya? Ini film sudah jadi, Mm-mm. dikirim dulu, ternyata berubah konsep dari panitia. Belum Oh, dikirim. Oke. Tiba-tiba itu pengirimannya tuh tetap sama sebenarnya. Ah. Cuman kan kalau misalnya video awal itu otomatis jauh kan dari deadline. Ya. Nah tiba-tiba diganti, tinggal sisa deadline 7 hari lagi. Oke. Jadi 7 hari itu bener-bener kayak 1 hari kita buat skrip langsung kenceng-kenceng, terus Kencengan, ngehubungin narasumber siapa aja yang bakalan dirombak lagi itu tadi. Oh, 2 kali gawe kamu Iya. ya. Oh, capek nih, kasihan nih kamu. Nah, 2 film itu akhirnya di kabupaten menang, di provinsi menang, kirim Iya. ke tingkat nasional. Akhirnya dapat nomor berapa di sana? Di nasional belum masuk Eh, 10 besar 10 besar masuk. masuk, Nah, masuk tapi 10 besar. yang 1, 2, 3 Iya, ya? enggak, Oke. 1, 2, 3. Tapi tetap jadi favorit dong. Iya ya? dong. Oke. Kan mewakil provinsi. Oke, nanti saya telepon panitianya. Oke. Itu jurinya kawan aku Galut. Kawan aku. Sok nih yang penyiar ini deh. Oke, nih pengalaman. Tapi waktu dikirim, filmnya dikirim ke provinsi. Ini ada sama Alia ikut ke provinsi, enggak? Kalau ke kabupaten kemarin ikut. Cuman kalau yang ke provinsi itu maunya ikut. Cuman tiba-tiba ada kendala COVID, jadi tiba-tiba Oh. dibatalin acaranya. Tapi materi filmnya dikirim ya? Iya, dikirim Oke. aja materi. Nah waktu yang ke tingkat nasional sama seperti itu Sama. juga? Oh, Nggak capek bisa nih kamu. datang ke Baru kamu sana. pecah jalan-jalan, kamu deh pecah kabareng, cari cakawan kita tadi itu deh. Oke, nah ke depan mau bikin apa lagi nih filmnya? Kalau misalkan sekarang lagi, kayaknya kita selesain ujian dulu. Oke. Hmm. Ujian apa yang sedang kau hadapin Adindaku? Ujian. Kapan ujiannya? Tanggal 21 Maret nanti itu udah mulai ujian praktek. Oh, 21 Maret. Iya. Ini pas ulang tahunnya si ini nih Amanda. Amanda ulang tahun 21 Maret deh. Oh gitu, jadi 21 Maret mulai ujian. Jadi sekarang fokus dulu ke belajar ya. Iya. Oke, sip. Siapa Alia, bagaimana rasanya, tantangannya, apa sih kendala yang dihadapi ketika bikin film? Jadi rasanya bagaimana, tantangannya apa nih kalau bikin film? Kalau susahnya itu di Skenario? itu juga pusing, kadang tuh kayak mikirin bahasanya itu pakai yang Ya. mana ya biar enak, misalnya kalimatnya Ya. ngerancang pakai enakan pakai bahasa baku atau bahasa kita kayak gini. Bener. Itu juga susah di situ. Satu. Kemudian kedua? Capeknya, apalagi yang pas lomba itu kan ngulang tuh buat videonya, Ya. jadi kayak bener-bener capek itu. Nah kalau nyari ini pemain banyak lah ya. Iya banyak. Banyak stok ya. Temen-temen bisa di On calling call. aja. Iya. Siap. Oke, mantep. Nah, terus kalau yang editingnya? Editing semua tuh di AD. Ade. Oke. Ade, coba ceritakan bagaimana kesannya ketika mengedit satu film. Satu, yang kedua, berapa film yang pernah diedit? Mungkin lebih dari 5. Wah, banyak bro. Banyak.
5 film, tapi itu film pendek semua atau Iya, film pendek semua. Sekarang Oke. masih fokus ke film pendek. kok ada tertarik sih ngedit-ngedit? Itu kan capek loh, Dek. Satu mata, terus Iya. otak bikin harus diapain segala macam, terus nyambungin antara suara, vokal besar kecilnya. Bagaimana tuh, Dek, ngatasinya, Dek? Ya itu tadi, kita belajar otodidak. Otodidak, oke. Heeh. Nah. Kadang banyak sekali hambatan kalau pas ngedit gitu ya. Ya. Yang laptopnya nge-lag lah, Lah. yang panas lah. Listrik mati. Iya, PLN mati. kadang jaringan. Jaringan, benar, oke. Kadang mau ngedit tuh, aduh abis ini mau gimana lagi lah ya. Pernah waktu FLS 2N itu yang tadi diceritain Alia yang tenggatnya tinggal 7 hari. Itu ngedit film sampai hampir jam 2 pagi. Alamak, jam 2 pagi. Jam 2 nah, pagi. Rajin ini cowok idola. Jangan jam 7 keluar rumah balik jam 3 subuh dari mana? Dari Simpang 4, Mount Vera. Nah, macet. Duduk-duduk deh. Sampai jam 2 pagi. Iya, jam 2 pagi. Rutin itu waktu berkelebihan film. Enggak juga. Itu Pas karena ada- karena besok siangnya udah tenggat submit harus dikumpul filmnya. Jadi kami tuh submitnya jam 12 siang, sementara formnya ditutup jam 2. Ini, Dek. Pernah 5 ngedit film. Film mana yang menurut Adek susah? Yang paling susah itu ini film mungkin pertama kali waktu yang Oh, yang- pertama kali film karena buat ada film pertama. itu yang susah. Susahnya Adek, susah ngedit film apa susah nembak cewek? Aduh, Ah. susah semuanya itu. Susah itu. Ayo, susah mana? Ayo. Susah semua itu. Susah semua. Heeh. Adek udah berapa kali nembak cewek? Gak kehitung. Takut dia kejingoan sama ininya. Oke, nah. Pak Bo. Enggak ah, canda Enggak kok. lah. Ade mah enggak playboy deh. Oke, para kancu. Kita akan ngobrol seru lagi tentang film, mengedit film dengan Ade, ada Alia dan juga ada Yosa sama Seni dari SMK Bukit Asam. Mereka adalah teman-teman pengurus OSIS dan juga MPS SMK Bukit Asam periode 2021 sampai 2022 nih. Oke, para kancu, kita akan kembali lagi setelah dengerin lagu yang satu ini. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.